Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Sobat Gurindam semuanya dimanapun berada. Baik yang saat ini mantengin kita di Instagram, YouTube KKP-nya Tanjung Pinang, maupun yang saat ini lagi ada di depan layar atau di belakang layar. Hai guys semua. Saat ini kita kedatangan tamu yang spesial banget ya. Di samping saya saat ini ada seorang bapak yang luar biasa, yang pengalamannya tak perlu kita ragukan lagi guys. Jam terbang sudah sangat tinggi. Beliau adalah Kepala Kantor Kesehatan Pelabuhan Kelas 2 Tanjung Pinang. Selamat datang Bapak Robert Mason Padepotan Saragi SKM MKes. Selamat datang Pak, pagi. Selamat pagi, terima kasih sudah diundang di acara podcast Gurindam. Gurindam. Iya. Ini tiba-tiba ada podcast dalam rangka apa ini? Nah, kita ini memang baru launching Pak. Ini dalam rangka memperingati Hari Kesehatan Nasional kita sejalankan dengan launching podcast Gurindam. Jadi kita punya jargon nih Pak. Kita perkenalkan dulu. Kita coba bareng-bareng nih, boleh nih guys? Boleh. Oke. Jadi ini satu inovasi ya? Iya benar banget Pak. Ini bareng dengan para champion nggak ini? Iya, salah satu program dari champion juga Pak. Nah jadi kita selalu menebar informasi. Sekarang kan udah update banyak informasi, bisa di podcast, bisa di IG dan lain-lain. Nah KKP Tanjung Pinang itu selalu mencoba untuk mengikuti tren dan up to date dengan hal-hal yang terbaru gitu Pak. Siap. Jadi PPID kita itu sudah berjalan dengan sangat baik saat ini Pak gitu. Jadi tadi kita mau ngapain? Mau yel-yel. Oke, yel-yel kita. Silakan. Oke, saya bilang karantin di Copycap. Update informasi kesehatan, informasi akurat semakin terdepan. Oke, siap ya? Yang di depan layar siap gak? Siap, oke. Karantin di Copycap. Update informasi kesehatan, informasi akurat semakin terdepan. Gitu Pak. Intinya informasi akurat semakin terdepan. Iya. Tentang kekarantinaan kesehatan. Khususnya di wilayah kerja. Di wilayah kerja gitu Pak. Siap. Iya Pak, kata pepatah nih, kalau tak kenal kan kita tak sayang nih. Nah Ya. Di luar sana nih kita kan ditonton oleh berapa banyak followers nih. Ya. Mereka pengen kenalan sama siapa sih penguasa penjaga pintu masuknya KKP Tanjung Pinang ini Pak. Boleh dong Pak kita kenalan tentang Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih kepada host. Ini ada Lydia dan teman-teman. Iya. Jadi sepertinya tadi terlalu berlebihan sih. Saya merasa biasa-biasa aja. Iya Pak. Karena memang kalau dilihat dari jam kerjanya sudah 30 tahun kemarin, tepatnya bulan Maret. Sudah 30 tahun ya teman-teman. Dan sebelum berlabuh di KKP sempat bekerja di beberapa direktorat di Kemenkes. Pertama itu di Direktorat Penyelamatan Lingkungan, kemudian Direktorat Penyakit Tidak Menular dan di Direktorat Surveillance Karantina Kesehatan. Dan sebelum sampai ke Kemenkes juga saya pernah lead di daerah sama seperti di Kepulauan Riau. Saya dulu di Maluku Kepulauan. Kepulauan juga ya Pak. Ya, di sana dulu namanya masih Kanwil, kantor wilayah. Nah, terakhir saya di rumah sakit membantu direktur dalam hal pengawasan fasilitas pelayanan rumah sakit. Kemudian pindah ke Kemenkes. Dulu masih namanya Departemen Kesehatan. Nah, pada tahun 2020 pada masa Covid sedang giat-giatnya pengawasan Covid di pusat, saya dipindah lagi tuh. Pindah ke KKP Medan. Jauh ya Pak. KKP Medan, di sana selama 2 tahun dan sempat menjadi PLT BTKL Medan selama lebih kurang 7 bulan dan pada Januari kemarin dilantik dipercaya untuk memimpin kantor kesehatan pelabuhan Tanjung Pinang. Kelas 2 Tanjung Pinang. Makanya sekarang sudah hadir bersama kita ya. Jadi
supaya lebih ini lagi mungkin teman-teman dan pemirsa, saya sangat senang dan rasanya walaupun ini dalam hitungan-hitungan masa-masa kerja, Iya. ya kita tetap harus menunjukkan prestasi dan produktif dan bisa menggerakkan para teman-teman. Kita tidak menganggap sebagai pimpinan tapi sebagai pemimpin. Pemimpin, benar Nah, Pak. pemimpin kita bisa menggerakkan, mengarahkan, dan memberikan tanggung jawab, dan kemudian kita harus tegas dalam hal memberikan punishment dan reward. Benar, Dan itu benar, kan benar. sesuai dengan pesan dari pimpinan kita, transformasi sistem kesehatan. Sama sistem kesehatan. Itu sekilas informasinya, Sekilas informasinya ya Pak. Jadi ya benar. apa namanya, perkenalan pribadi, kalau secara organisasi tentunya teman-teman semua sudah tahu itu KKP apa. Iya. KKP itu dalam peraturan Menteri Kesehatan yang terakhir nomor 33 tahun 2021 ya. Iya, tahun 2021 Pak, nomor 33. Sebelum nanti akan ada perubahan ini. Iya, benar Nanti banget. Desember berubah, Januari sesuai dengan Permenkes nomor 10. Namanya menjadi Balai Kekarantinaan Kesehatan. Yap. Ya, jadi nanti kita masih menunggu pedoman arahan dari pusat, pengampu kita, nanti namanya apa singkatannya, apa KBKK gitu. Atau balai apa, nanti kita tinggal tunggu. Yang jelas nggak KKP lagi ya Pak ya? Tidak KKP lagi. Kalau KKP, kalau di luar negeri dibilang Port Health, jadi ini sudah balai, berarti semacam agency of health quarantine. Agency of health quarantine. Lebih keren kayaknya ya Pak? Ya. Lebih keren ya. Sama seperti Bapak nih, walaupun pengalaman udah jauh, udah tapi terlihat muda gitu Pak, energik banget ya nggak sih? Ya kan? Oke Pak, langsung aja deh kalau gitu, mumpung ada narasumber yang langsung memang pengalamannya dari surveillance, karantina, lingkungan semua udah Bapak jalani gitu. Boleh dong Pak sharing ke kami tentang KKP Tanjung Pinang itu apa sih Pak perannya, tugasnya sejauh ini? Baik, ada keunikan ini di KKP Tanjung Pinang ini. Tanjung Pinang itu ibu kota provinsi. Iya benar, kota Tanjung Pinang. Tapi untuk Kepulauan Riau ada 3 KKP kan. Iya Pak. Kita salah satunya, kemudian ada di Pulau Batam dan ada di Tanjung Balai Karimun. Nah, kita diberikan tugas untuk menaungi 5 kabupaten kota. Kota Tanjung Pinang, Kabupaten Bintan, Kabupaten Anambas, Kabupaten Natuna yang paling atas, dan satu lagi Dabo Singkep ya. Itu Kabupaten Daek, bukan? Lingga. Kabupaten Lingga. Jadi pemirsa dan teman-teman semua, kalau dicari di Google, itu memang kita itu tersebar sekali. Iya. Dan kita berbatasan langsung dengan 3 negara tetangga. Iya Pak. Malaysia, Singapura, kemudian ada Vietnam ya. Iya, Vietnam di ujung Natunanya. Nah, kalau secara teritorial administrasi ada wilker kita itu seperti di Ranai Natuna itu sebenarnya lebih dekat ke Kalimantan Barat. Benar Kalimantan Barat. Kalau kita dari sini naik kapal laut bisa 36 jam ya. Iya, hampir 36 jam. Saya udah pernah tuh Pak, Saya 2 minggu lalu ke sana tuh. Oh iya Pak. Menikmatin keindahan sambil bekerja. Nah, itulah memang anugerah Tuhan ya. Benar banget guys. Kita sambil bekerja 2 hari, setengah hari atau 1 hari kita bisa menikmati keindahan alamnya. Silakan pemirsa datang ke ini. Ke Natuna. Laut Sakti Rantau Bertuah itu namanya Pak. Memang lautnya udah nggak usah diragukan lagi. Bisa by plane atau pesawat, bisa menggunakan etol lautnya Pak Presiden kan ada. Iya, udah jalan juga Pak. Iya benar-benar. Bisa pakai kapal pelni. Nah, sesuai dengan fungsinya kita cegah tangkal, tentunya Mbak Lydia kan kita tahu nih, cegah tangkal penyakit dan faktor risiko. Iya Pak. Artinya kita bertanggung jawab ini. Terutama kita bertetangga dengan negara-negara yang ada di ASEAN, tentunya di dalam kita memberikan pelayanan publik, kebijakan pemerintah pusat, ya kita harus mempersiapkan diri. Iya. Kita harus mempersiapkan sumber daya kita. Benar.
sumber daya itu kan banyak. Banyak Pak, manusia, alat. Kompetensi kita, kemudian mekanisme kita, SOP, pedoman, semua sudah ada. Semua sebenarnya sudah ada, tinggal bagaimana kita berniat untuk melakukan itu dengan memperhatikan. Iya. Apa itu namanya? Memperhatikan apa? Kualitasnya juga. Bukan kualitas, kearifan lokal. Oh, kearifan lokal. Kita harus bener, ini. bener. Ya. Tanjung Pinang, Kepri itu Melayu Pak. Ya, kearifan lokal di sini apa? Contoh misalnya ya, saya melihat perbedaan itu dengan KKP lain. Kalau saya bisa membagi itu, KKP itu ada pendekatannya sebenarnya ada 3. Apa aja tuh Pak? Pendekatan secara maritim, ya. Ada yang pendekatan secara dirgantara. Jadi kalau mau pergi ke tempat kerja itu menggunakan pesawat seperti di daerah timur ya. Iya, benar. Dan ada yang kontinental, cukup jalan darat aja. Darat, iya. Contoh misalnya di Jawa itu atau di Sumatera, katakanlah di Pekanbaru, cukup dengan darat sudah bisa digapai. Iya, udah pindah kabupaten, udah pindah provinsi gitu. Kalau kita berbeda, makanya saya selalu menekankan kepada teman-teman, coba kita buat kemandirian wilayah kerja kepulauan. Kita harus menyiapkan mereka, karena kalau ada suatu kejadian di sana, kan nggak mungkin nunggu kita. Iya. 36 jam, ya, Pak, padahal katanya kalau ada kasus KLB ataupun direspon 24 jam. Itu maksud saya di situ. KLB direspon Dia tahu lah. 24 jam. Seperti epidemiolog dia gimana paham. caranya kalau harus ngelewatin laut dulu? Berarti harus mandiri. Makanya mereka itu harus sudah mandiri. Iya, benar Pak. Caranya gimana yang sudah pernah kita lakukan, masih ingat nggak? Yang 2 hari kemarin melakukan OJT. Itu on salah job satunya. training. Ya. Pemirsa semua pasti ada nih salah satu yang ikut on job training kemarin kan ya? Nah, itu salah satu tujuannya ya Pak ya? Iya, betul. Untuk kemandirian Wilker. Yang unik lagi, kita di kesehatan itu dalam hal melakukan tugas QCIP, Custom Immigration Port, kita punya fungsionalnya banyak nih. Iya. Harus ada dokter. Kalau nggak ada dokter, perawat. Iya. Nah, kemudian untuk pengawasan kapal, sanitarian. Nah, ini harus ada entomolog. Iya. Kalau nggak ada, ini bisa digabung. Nah, yang ketiga ini, seperti Bu Lydia sama teman-teman, seorang epidemiolog untuk pengawasan sertifikasi dokumen, kemudian faktor resiko semuanya, data dan informasi harus diolah. Karena apa? Karena kalau hanya data itu nggak bunyi, tapi itu harus kamu olah sehingga menjadi informasi nanti jadinya bisa jadi kebijakan ya. Betul, Pak, ya. Seperti yang ini saya kasih bocoran dikit. Apa tuh Pak? Bocoran nih. Saya pernah buat itu ketika di Medan itu, namanya teras lain karkes. Teras lain karkes. Strategi akselerasi pelayanan informasi karantina kesehatan. Artinya bagaimana sih supaya kita itu dikenal orang? Jangan dianggap KKP itu kantor kesehatan perikanan. Karena banyak singkatannya nih KKP, benar. Jadi itu sudah saya buat aplikasinya. Itu untuk memberikan informasi kepada pengguna jasa, masyarakat, lintas sektor terkait, untuk tahu tugas kita dan apa yang sudah kita lakukan. Itu untuk eksternal. Iya. Nah, untuk yang internal, kemarin itu kita sudah buat satu namanya buku pedoman, satu data. Kalau teman-teman ini, pemirsa-pemirsa ini japung-japung, kalau mau cari data informasi, cukup dari sana diambil. Oh ya, sudah terpusat. Iya, data sudah terpusat berarti ya. Namanya kan pedoman satu data. Bisa tinggal diklik aja di YouTube atau ada semua. Udah muncul semuanya. Betul. Ya. Gitu Pak Lydia. Itulah beberapa yang mungkin bisa kita replikasi di sini. Di samping tadi kita, kalau saya lihat ada kemandirian. Iya, kemandirian Wilker. Ngomongin transform apa tadi Pak, pusat data yang sudah terinformasi dengan cepat gitu kan. Itu kan nyambung dengan transformasi kesehatan yang teknologi itu kan ya Pak. Betul, juga berkaitan nih sama tema kita HKN tahun ini kan, transformasi kesehatan untuk Indonesia maju. Kayaknya yang tadi tuh ini salah satu peran KKP dalam menciptakan transformasi kesehatan untuk Indonesia maju ya Pak ya. Nah, kalau untuk KKP Tanjung Pinang sendiri Pak, dalam rangka transformasi kesehatan ini apa-apa saja sih Pak program unggulannya, kemudian hal-hal yang bisa update lah dari KKP Tanjung Pinang itu seperti apa aja Pak? Kalau bicara transformasi kan artinya kita harus berani itu di-trans berarti perubahan ya? Iya, perubahan. Iya kan? Setuju nggak? Setuju Kalau trans banget. Itu kan perubahan. Ya, berarti Transjakarta. Iya. Nah, kan perubahan.
model-model Ya, angkutan ya. dari yang model lama sampai yang baru sekarang. Ini juga gitu. Ya, Kita dari yang bersyukur lama dong ke baru. mempunyai pimpinan Ya, seperti Pak Menteri, iya Pak BGS benar. dan tim, Mhm. Pak Budi Sadikin, artinya membuat ini. Ya, Ada benar-benar 6 benar. loh, 6 layanan. Ya. Primer, sekunder, sumber daya, pembiayaan, ketahanan kesehatan dan teknologi. Nah, saya nggak berurut mengucapkan, tapi intinya ada 6. Intinya itu Dan 6. ada satu lagi sebenarnya, Apa itu, namanya Pak? transformasi internal. Transformasi internal ya, Ini yang transformasi menyangkut internal. core berakhlak itu ya. Iya, berakhlak. Memberikan pelayanan berakhlak, memberikan pelayanan Mhm. yang adaptif, harmoni, loyal ya. Loyal. Loyal, kemudian akuntabel, dan kolaboratif. Ya kan? Lebih kurang. Nah, kalau tadi dia mungkin pemirsa ada yang tahu apa yang sudah kita buat transformasi berkaitan dengan ketahanan kesehatan dan karena kita kan mempunyai tugas ini tanggap kepada situasi darurat dan bencana. Iya. Tapi didukung oleh teknologi. Iya benar. Teknologi ini apa? Bukan harus yang canggih-canggih. Iya, nggak harus aplikasi yang rumit-rumit gitu ya Pak ya. Yang aplikasi yang sederhana aja. Sederhana. Menggunakan Google Form atau Google Sheet namanya ya. Iya. Kita sudah punya loh. Ada yang namanya itu Sirakit Jelita. Oh iya, Sirakit Jelita. Namanya cantik ya Pak, Sirakit Jelita. Apa itu Pak? Sirakit Jelita ini aplikasi untuk memudahkan pengguna jasa masyarakat di dalam melakukan perjalanan. Atau membawa sesuatu, barang atau orang. Nah, contoh, Sirakit Jelita ini aplikasi yang berkaitan dengan kalau dia mau berobat ke luar negeri atau ke Jakarta, tinggal membuka form, mempercepat, misalnya dia mau berangkat 2-3 hari lagi, persyaratannya sudah lengkap, dia buka aja di tinggal aplikasi. isi aja di aplikasi itu. Jadi nggak perlu datang ke kantor Nggak usah kesehatan lagi. dulu. Nanti sampai di sana tinggal Baru tunjukin nih. dicek. Ya, Nah, itu yang pertama. Berarti itu kayaknya menghemat waktu banget ya Pak? Iya, sama menghemat transformasi itu juga ya. Ya, artinya kita mentrans dan ini semua terinspirasi ketika masa pandemi kemarin. Oh iya benar Pak. Kita udah melalui pandemi kemarin ya. Menghindari pertemuan ya. Ya sebenarnya 2 tahun itu diberikan Tuhan sama kita itu kita berkreasi lagi nih. Kan begitu ya. Kemudian ada namanya untuk pengiriman jenazah ataupun abu. Ya itu juga bisa aplikasi. Dan yang ketiga itu aplikasi ini juga menyangkut tentang ini kalau orang yang sedang sakit hamil atau apa gitu kan layak terbang kan sudah layak terbang kan gitu kan harus ada persetujuan dari kita teman-teman yang ada di bandara petugas ya. Nah, berarti ada 3 ya Pak ya yang dimudahkan dari Sirakit Jelita ini ya Pak. Pengurusan dokumen surat izin angkut orang sakit, kemudian angkut jenazah atau abu dan layak terbang ya Pak ya. Ya karena memang tugas kita kan menjaga pintu masuk ya Pak ya. Betul. Jadi yang masuk yang keluar kita harus cek dulu gitu. Untuk memudahkan supaya cepat ya ada aplikasi ini. Pengguna jasa. Kita sebagai pelayanan kebijakan dan pelayanan publik. Benar banget Pak. Ada lagi. Nah, ketika itu sudah jalan, kita pengen feedback dong tentunya. Oh iya feedback benar Pak, benar. Karena kita kan kemarin sudah masuk dalam diunggulkan WBK, tapi kan kita menunggu ini apakah WBK Kesehatan Nasional kalau untuk lingkungan kesehatan kan sudah 4 tahun lalu ya. Nah, ini jadi itu ada juga namanya ini aplikasi penilaian misalnya ini Lydia memberikan pelayanan itu langsung bisa diberikan ininya langsung Pak. Ya ini lain namanya kan. Terus lagi ada ini satu lagi itu untuk laporan keuangan itu loh, laporan keuangan ya. Laporan keuangan itu karena kita tadi orangnya wilayah kerja tadi kepulauan, untuk supaya teman-teman itu tidak usah datang lagi ke sini. Artinya bisa datang sih bisa. Maksudnya tidak sesering ya. Jadi bisa melaporkan di mana ada aja. Sistem namanya sistem keuangan. Rumah keuangan ya. Oh iya, rumah keuangan. Rumah keuangan ya teman-teman ya. Iya, rumah keuangan. Nah, saya juga kemarin sudah lihat ini sangat bermanfaat sekali dalam mereka memberikan atau menyampaikan laporan keuangan, laporan kegiatan dan itu mempermudah PPK dan bendahara dan adum sehingga kita sudah 3 tahun ini mendapatkan penghargaan ini, apa namanya?
IKPA terbaik. Apik atau apa itu? IKPA, Oh, IPA IPI, terbaik. ya, IPI Iya, karena terbaik kita loh. tepat waktu, Iya itu, tercapai betul, realisasinya. ya. Benar Ini benar. semua ini, itulah saya bilang perlunya itu 3K itu selalu ya. Saya kan selalu bilang sama teman-teman, Iya. 3K. Komunikasi, koordinasi, dan kolaborasi. Ini intinya semua ini. 3K ya Ya, teman-teman ya. pemirsa. 3K, Komunikasi, koordinasi, dan dan kolaborasi. kolaborasi. Jadi bisa internal, bisa juga Eksternal. Berarti tadi yang eksternal itu ada Siraki Jelita ya Pak? Iya. Yang internalnya rumah keuangan. Rumah keuangan Sama kan? yang eksternal tadi feedback ya Pak ya? Iya, Penilaian penilaian gitu ya? tadi kan. Nah, Oke, jadi oke. Nilai. ya. Jadi saya harapkan juga nanti ada beberapa aplikasi yang bisa kita buat, teman-teman buat dengan tujuan ini hanya untuk kemudahan masyarakat untuk mendapatkan pelayanan kita. Dan ada beberapa aplikasi yang saya sudah dengar ada di KKP lain, nanti kita bisa pinjam. Boleh. Bisa pakai itu. Adopsi ya? Ada, kita adopsi replikasi nggak masalah. Aplikasi, benar, Pak. Jadi itulah kira-kira keunggulan kita, dan ada beberapa keunikan, something unik, keunggulan dari KKP Tanjung Pinang. Kepulauan, ya kan, tersebar semua, ibarat jamrut mutu manikam tadi Indonesia dibilang kan menyebar semua ini, sehingga perlu adanya kemandirian pula. Jadi kata kuncinya kemandirian Wilker, 3K, koordinasi, komunikasi, dan kolaborasi. Dan yang terakhir, selalu memberikan feedback kepada masyarakat. Iya. Kita sudah pernah loh, yang pertama di KKP yang berikan health quarantine, jangan lupa itu. Health quarantine kepada lintas sektor. Iya, itu gaung yang cukup besar ya Pak, karena Gubernur Provinsi Kepri datang. Hadir, dan Bapak Dirjen juga. datang kan. Kita memberikan penghargaan. Direktur dan beberapa teman-teman datang hadir. Dan sangat apresiasi sekali. Benar. Walaupun sederhana, kita gunakan di di gedung Aula kantor gubernur kalau nggak salah kemarin. Iya. Itu yang mungkin yang saya bisa rasakan. Yang pertama saya observasi, saya rasakan, saya pelajari, dan sehingga saya tularkan ke teman-teman. Dan saya juga selalu bilang Tanjung Pinang itu unik. Walaupun kelas 2 KKP-nya, tapi luas sekali ininya. Sangat luas. Untuk mencapainya butuh waktu berjam-jam, butuh transportasi. Dan jangan lupa teman-teman pekerjanya juga, atau teman-teman staff-staffnya ini semua sudah mempunyai passion. Itu yang saya lihat. Sudah punya passion ini teman-teman. Jadi saya artinya tinggal diklik aja udah, oh ini si Anu untuk ini. Jadi talenta ya semuanya ya Pak talenta. Dan ini tolong dikembangkan kembali ya. Kembali, jangan takut salah. Kalau saya gitu, jangan takut salah, karena untuk terus mencoba, kalau salah belajar berarti. Betul. Jadi pesan jadi saya, kalau saya epidemiolog jadi host ini nggak apa-apa nih Pak? Nggak apa-apa. Nggak apa-apa ya. Nggak masalah. Justru seorang epidemiolog itu yang saya bilang, data itu harus bicara, jangan belajar. Ini salah satu diseminasi. Betul, harus bersuara dia sehingga menjadi informasi ya. Suatu kebijakan. Betul. Jadi sekali lagi harapan saya ini tetap bukan hanya dalam rangka HKN. Iya, benar. Silakan ini, dan sekali-sekali mungkin bisa mengundang kawan-kawan dari Wilker. Iya Pak. Ya, sehingga bisa mereka menyampaikan ini loh yang sudah kami lakukan. Iya. Jadi memang salah satu program podcast kita ini kan untuk menyambung silaturahmi juga, mengajak kita. Sebelumnya Pak sudah ada tag beberapa kali dengan cek. Oke. Dengan lintas sektor Pak, dengan kemarin kita udah sama kepalanya BP3 PMI kita podcast. BP2 PMI. Iya, BP3 namanya sekarang Pak. Terus sama ini provinsi Kabit P2P-nya, Ibu Dr. Azadina. Kabit P2P Provinsi, Dinas Kesehatan Provinsi. Iya. Oke. Kepala Wilker kita juga sudah kita undang. Iya. Dan memang benar Pak, nanti tidak berhenti di sini aja. Dia akan berkelanjutan Pak. Mungkin kita bisa mengundang narasumber lainnya ya kan pemirsa semuanya. Tunggu, sebelum saya lupa. Komunikan dari KKP Tanjung Pinang itu juga mempunyai wilayah kerja yang berbeda dengan tempat lain. Kita punya wilayah kerja ke pariwisata loh. Ya, pariwisata. Internasional ya Pak? Iya, industri. Oh, industri. Okay. Nah, itu ya. Industri dan pariwisata. Benar. Jadi di Lagoy ya. Iya, kompleks Lagoy dan di Lobam. Jadi kompleks sebenarnya. Tanjung Pinang ini benar kompleks. Oke deh Pak,
terakhir nih, masih banyak sih yang mau kita gali dengan kepala kantor ini ya, karena banyak banget informasi dan pengalaman beliau. Tapi karena waktunya nggak bisa lama-lama nih Pak kalau podcast. Nah, boleh dong Pak pesan-pesan untuk kita nih kaula muda lah. Sebagai penutup dari podcast ini, gimana sih kita menghadapi era yang sekarang ini? Di transformasi kesehatan untuk kita. Jadi saya berharap berpesan kepada teman-teman di dalam melakukan pekerjaan itu buat dulu satu sistemnya. Itu yang perlu. Sistemnya sudah ada, itu sudah berjalan, sehingga teman-teman itu kan sekarang fungsional semua nih. Kalau sudah ada sistem, sudah gampang membuat poin-poinnya kan. Jangan berpikir poin dulu sistem. Jadi bekerja sesuai dengan keahlian kita dan jangan lupa pesan saya selalu, sekolah. Jangan berpikir, Pak kalau saya sekolah nanti nggak ada kamu juga jalan kan. Misalnya begitu. Update terus. Baik kompetensi itu sekolah terus. Oke, tetap berjuang untuk karantina kesehatan yang lebih baik, untuk Kementerian Kesehatan yang maju dan sesuai dengan tema kita, transformasi kesehatan untuk Indonesia maju. Oke, teman-teman semuanya, terima kasih ya Pak atas waktunya. Salam sehat selalu. Salam sehat selalu. Semoga kita bertemu kembali ya Pak. Oke guys, bertemu lagi di podcast berikutnya. Terima kasih atas segala perhatiannya ya. Selamat siang, sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.